Teruntuk kamu yang sedang merasa sebagai beban bagi keluarga kamu, atau bahkan telah dianggap sebagai beban oleh keluarga kamu sendiri, ayo sini, kita merenung sama-sama. Kamu nggak sendirian kok, ada kita di sini yang sama-sama juga dianggap sebagai beban oleh keluarga sendiri. Beban keluarga. Sebenarnya beban keluarga itu apa sih? Sesuatu yang gak berguna kan? Yang bisanya cuma nyusahin doang? Kayak sampah? Berarti kalau kita disebut beban keluarga, sama aja kita dengan sampah keluarga. Itu artinya kita gak berguna buat keluarga kita. Kita cuma nyusahin keluarga kita doang. Pasti dari kita semua selalu beranggapan kalau orang tua kita yang udah bilang kita ini beban keluarga, mereka itu jahat banget. Karena mereka nggak ngerti sama kondisi dan keadaan kita. Mereka cuma bisa nyalahin kita terus. Kita main HP, disebut main HP terus. Kita tidur, disebut tidur terus. Kita main sama teman kita, disebut main terus. Giliran kita ngerjain kerjaan rumah, kayak nyuci, nyapu, sama ngepel, gak pernah diapresiasi sama sekali. Pengen rasanya pergi dari rumah, soalnya rumah udah gak nyaman banget, karena gak kuat sama kelakuan orang tua yang keterlaluan. Tapi gak tahu harus pergi kemana. Akhirnya cuma bisa nahan rasa kesel karena perlakuan orang tua yang kita anggap jahat. Perlakuan mereka yang kayak gitu ke kita bikin kita selalu ngeluh dan selalu sirik sama kehidupan orang lain. Kita ngeliat teman-teman kita kok kayaknya hidupnya enak banget. Orang tuanya selalu menuhin berbagai kebutuhan mereka. Terus mikir, kenapa orang lain bisa punya orang tua yang baik, sedangkan kita enggak? Teman-teman, berhenti ya buat beranggapan kayak gitu. Karena itu salah besar. Pernah gak sih kita mikir dan ngerasa kalau kita itu emang beban buat keluarga kita sendiri? Kita gak berguna dan gak pernah bisa bikin keluarga kita bangga. Pernah gak mikir kayak gitu? Kita kalau punya temen yang datangnya cuma pas butuh doang, tapi pas kita butuhin dia gak ada, akhirnya jadi temen yang gak berguna. Kita pasti kesel kan? Itu juga yang dirasain sama orang tua kita. Siapapun pasti gak suka sama orang-orang yang kerjaannya cuma males-malesan. Orang tua kita selalu ngomelin kita, bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka gak ngerti sama kondisi kita. Mereka itu peduli sama kita. Mereka pengen kita jadi lebih baik, bukan jadi orang pemalas yang gak berguna. Sebenarnya mereka juga bukan ngomelin kita, tapi lebih tepatnya nasehatin kita. Kalau mereka jahat, mereka pasti bakal biarin kita. Mau kita kayak gimana pun, mereka bakal diem. Kalau mereka jahat, mereka gak akan peduli sama kita. Tapi mereka selalu nasehatin kita kan? Itu artinya mereka peduli sama kita. Bukan cuma itu, setiap kita lagi ngalamin suatu masalah, keluarga kita pasti jadi orang pertama yang akan ngebantu kita buat nyelesain masalah yang kita alami. Harusnya kita tahu itu. Mungkin untuk sekarang kita belum bisa bantu ekonomi keluarga, tapi kita masih bisa ngelakuin hal lain buat bantu keluarga kita. Bisa dengan bangun lebih pagi, terus bantu kerjaan rumah, kayak nyuci, ngepel, nyapu, dan bantuin ibu masak. Walaupun gak pernah diapresiasi sama orang tua, gak apa-apa, setidaknya kita udah ngelakuin hal yang berguna buat keluarga.
Selain itu, kita juga harus hidup rukun sama adik atau kakak kita. Selalu terbuka sama mereka. Pokoknya, lakuin apa aja yang bisa bikin orang tua kita bangga sama kita. Jangan ngurung diri di kamar terus. Dan tanamkan satu prinsip dalam diri kita. Untuk sekarang, di tahun ini, kita mungkin belum jadi apa-apa. Kita belum bisa ngebanggain orang tua kita. Dan belum bisa ngasih apa yang mereka inginkan. Tapi di tahun depan, kita akan jadi orang yang berguna buat keluarga kita. Bukan cuma berguna buat keluarga kita sendiri aja, tapi berguna juga buat setiap orang. Tanamkan prinsip itu dalam diri kita. Lagi pula, kalau kita kerjaannya cuma malas-malasan aja, kita nggak akan dapat apa-apa. Yang ada hidup kita nanti makin gak jelas, dan makin gak berguna buat keluarga, apalagi orang lain. Bahkan, hidup kita aja mungkin gak ada gunanya sama sekali. Kalau kita punya impian yang besar, ya harus berjuang, lakuin usaha yang keras buat bisa dapetin apa yang kita impikan. Dan semua itu bisa diawali dengan hal kecil, yaitu kayak bantu pekerjaan rumah dan selalu hidup rukun sama keluarga. Dengan itu, keluarga kita pasti akan selalu ngedukung yang terbaik buat kita. Tinggal kitanya aja yang harus lebih memperbaiki diri. Ingat itu ya, peran keluarga itu penting dalam kehidupan setiap orang. Apalagi orang tua. Orang tua selalu tahu yang terbaik buat ngatasin setiap kesalahan yang ada dalam diri anak-anaknya. Termasuk ngatasin kemalasan anak-anak mereka. Kalau orang tua nasehatin kita, jangan terburu-buru kebawa emosi. Jangan merasa kita yang paling benar. Kita harus mikir, apa kesalahan yang udah kita buat sehingga orang tua kita nasehatin kita berlebihan. Karena kalau kita nggak ngelakuin kesalahan, orang tua kita nggak mungkin nasehatin kita secara berlebihan. Kalaupun ada kata-kata orang tua kita yang nyinggung hati kita, kayak renungan kita sekarang, kita disebut beban keluarga. Kita jangan dulu kebawa emosi. Kita mikir dulu, kita ini emang beban apa bukan buat keluarga kita. Tapi kenyataannya, apa yang diomongin orang tua kita itu benar. Harusnya kita sadar, mereka itu bukan ngomong kasar, tapi ngomong secara fakta kalau kita ini emang beban keluarga. Karena sekarang kerjaan kita cuma males-malesan dan belum bisa bantu apa-apa buat keluarga kita. Sekarang, kita ini udah pada dewasa ya, harus bisa tahu mana yang baik dan mana yang gak baik. Kita juga harus selalu bisa berpikir sebelum bertindak. Jangan bertindak sebelum berpikir. Dan hadapi segala sesuatu dengan kepala dingin. Terus, jangan selalu ngerasa kita yang paling benar. Karena manusia itu terlahir gak sempurna. Manusia bisa ngelakuin kesalahan. Intinya, dewasa itu jangan baperan. Apalagi sama perkataan orang tua. Jangan sampai kita jadi anak durhaka ya. Yuk, buat kita semua yang ngerasa sebagai beban keluarga, akhirin malas-malasan kita. Biasain buat bangun lebih pagi dan bantu-bantu kerjaan rumah dan kerjaan orang tua. Terus mulai beraksi juga buat ngegapai impian yang kita cita-citain selama ini. Supaya istilah beban keluarga yang ada di diri kita bisa berubah jadi kebanggaan keluarga. Amin. Nah, mungkin sampai sini dulu ya renungan kita. Sisanya kita renungin sendiri-sendiri. Semoga aja kita semua selalu diberikan kesadaran untuk ngejalanin kehidupan yang lebih baik lagi. Semangat ya teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast curhatan kita yang selanjutnya.